sudah dipotong Basnas. Nah, tinggal sekarang zakat tabungan. Zakat tabungan itu meliputi ya tabungan, ya cadangan hidup, ya deposito, ya nanti saham ya saham. Jadikan satu itu masuk dalam kategori tabungan. Hanya nak piutang mungkin ada pengecualian ya. Kalau piutang itu nanti dibayar zakatnya ketika dibayar. Ya, jadi tidak dimasukkan ke kategori tabungan. Tapi harta piutang. Tapi kalau 60 kan enggak terkena zakat, belum terkena zakat. Nah, di sini berarti hartanya 150 juta yang masuk dalam kategori tabungan. Sehingga ketika sudah satu haul, sudah mencapai satu nisab, harus dikeluarkan zakat 2,5%. Loh kan double, kan saya sudah keluar zakat profesi. Padahal uang tabungan itu dari profesi saya. Ya, satu orang itu bisa terkena zakat beberapa zakat. Nah, dia petani kena zakat petani, delale petani nyambi dodolan, yo payu dodolannya misalnya, yo kena zakat dagangan. Delale petani dagangan yo ternak sisan misalnya, yo kena zakat peternakan. Dari hasil semua ini ditabungan, yo kena zakat tabungan, papat zakatnya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Makanya dari Majelis Tarjih Semarang itu punya ide ngono ku angel. Wis pokokan put min amwalihim sedekatan. Dunyane pira ditotal terus ditokno zakate. Wah iso klenger kurang itu. Karena sandal dihitung, TV dihitung, omah dihitung, motor dihitung, kabeh dihitung. Nah, kemarin saya tetap yang ngotot untuk enggak ada. Ya, enggak bisa. Ini zakat itu sudah aturannya Allah. Ya, sampai sekarang buktinya para ulama juga nggak ada yang pernah membuat rekonstruksi rekayasa, enggak, merubah revisi, membuat revisi dari aturan zakat. Dari dulu sampai sekarang nggak ada ulama yang merevisi aturan zakat. Zakat ya seperti itu. Hanya mungkin yang termasuk ulama kontemporer yang sedikit merubah zakat itu pun nggak merubah, tapi menganggap lebih bijaknya ini pada aturan zakat pertanian, di mana pertanian menurut Yusuf Qaradawi dikurangi biaya operasional setelah keluar hasilnya 5 wasak atau 850 kilo, ya maka keluarkan zakatnya. Dan petani ada pikir-pikir yang saat zakat kok misalnya 850 kilo itu nak sekilonnya 10.000 udah mau 8.500.000 sudah terkena zakat sage ya sage. Makanya saya setuju kalau setelah dipotong biaya operasional ya, entah itu kuli, pupuk, bibit dan seterusnya. Nah, ketika masih muncul nominal 5 wasak atau 850 kilo beras, maka bolehlah dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu memang ya. Ya. Nah, kalau nabung menghitungnya haulnya ya ketika sudah mencapai satu nisab. Nisabnya taruh saja emas 1 juta ya. Ini saya nggak tahu Mas Pati berapa ya. Taruhlah emas 1 juta, berarti nisabnya 85 juta kan gitu. Maka ketika orang nabung 40 belum kena, nanti bulan Januari Februari tambah neh jadi swida, bulan Maret tambah neh jadi 80. Nah ini sudah 80, ini sudah mulai kena untuk kehati-hatian ya. 80, 85 itu sudah mulai kena. Sudah di bulan di mana harta itu sudah sampai nisab itu mulai awal haul. Misalnya tadi Maret ya sudah mencapai 85 juta atau 80 juta, maka nanti didelok Maret 2024 ya, Maret 2024 orang bodoh, orang lebaran orang Ramadan ini ya. Tapi para ulama ditakoi bagaimana takjilus zakat, mendahulukan zakat, mengawalkan zakat ya, ngiras-ngirus
sasi Ramadan ben berkah ditokno di bulan Ramadan, misalnya kayak gitu, ada pertanyaan gitu, maka ulama selama dia yakin hartanya utuh ya enggak apa-apa, tinggal kalau ada penambahan ditambahi gitu. Jadi takzil zakat itu boleh selama dia yakin hartanya itu masih satu nisab ya gitu, pada tahun depan ya, tahun ketika haul. Nah, ada pertanyaan masuk lagi. Bagaimana hukum seorang yang memiliki hutang piutang dengan seseorang tapi sudah lama tak bertemu dan dicari orangnya nggak ketemu? Cara bayarnya bagaimana? Dan apabila orangnya nggak ketemu, apakah utang kita bagaimana? Nah, wong utang, sing diutangi hilang, nah. Sing utangi hilang, nah, sing utangi hilang. Dicari orangnya nggak ketemu, keluarganya mestinya ada ahli warisnya, kasih ahli waris. Kalau ada keluarganya, titipkan keluarganya. Namanya hutang itu apapun yang terjadi masih terus berlaku ketika sekalipun orang ditagih, sekalipun orangnya nggak ketemu, selama belum ada ikrar pengikhlasan. Nah, ono ikrar pengikhlasan beda lagi kan gitu. Nah, terus kalau wongnya hilang sudah bertahun-tahun, awake dhewe kuwatir ujuk-ujuk mati dan gogo dosa utang, maka boleh Anda sedekahkan ya, sejumlah utang yang Anda miliki tadi Anda sedekahkan. Niatnya ya menggugurkan utang yang orangnya hilang tadi, sing utangi hilang nyapek wong. Lah terus tiba-tiba setelah kita sedekahkan, setahun berikutnya orang datang dan nagih bayar. Ya gitu, itu resiko untuk kita terbebas dari dosa hutang ya seperti itu. Nah, ya seperti itu. Jadi nah, orangnya dicari nggak ada, keluarganya nggak ketemu dan seterusnya, kehilangan jejak, kehilangan kontak, lost kontak, maka silahkan boleh disedekahkan utang tersebut ya, dengan konsekuensi kalau suatu saat yang menghutangi datang dan menagih ya harus dibayar. Ya itu. Nah, ada pertanyaan, kalau tambal gigi disuntik anestesi digusi nggak batal kan Ustaz? Ya, enggak, karena sekali lagi itu kan masuknya di gusi ya, cairan yang masuk di gusi. Yang menjadi masalah itu kalau ada sesuatu yang masuk di lewat kerongkongan, ya ini yang menjadi masalah. Maka kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau obat tetes gigi puyar. Nah, puyar itu resiko, ecer, kelek dan seterusnya itu resiko. Tapi anestesia ini ya patiroso kan nggak mungkin ecer, ya kan? Nah, masuk ke gusi aman, nggak masalah, sehingga insya Allah tidak masuk membatalkan puasa seseorang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Baik, ada pertanyaan lagi. Apakah kunut witir dibaca biasa setiap sholat witir atau hanya di pertengahan Ramadan? Rasul mengajarkan witir pada Al-Hasan, apakah Rasul juga menjalankannya? Nah, ini ada dua pertanyaan. Pertama, kunut witir kapan? Kunut witir berdasarkan hadis yang Hasan ya, yang saya baca, bahwa Rasulullah itu mulai melakukan kunut witir di pertengahan Ramadan, tanggal 15 ke atas, di malam-malam ganjil biasanya gitu ya. Apakah Nabi melakukan? Ya jelas toh, memang para ulama itu ya berbeda pendapat pada perbuatan Nabi. Apakah Nabi itu kunut subuh? Maka yang kuat, pendapat yang kami kuatkan adalah tidak, Nabi itu tidak kunut subuh, tapi kunut witir dan kunut nazilah. Makanya di sini melakukannya ya di pertengahan Ramadan sampai Ramadan selesai ya.
Saya tidak tahu kalau di Masjidil Haram cuma sekali ya, di malam 27. Betul Pak Zat? Sekarang tiap malam? Dari awal Ramadan? Dari awal Ramadan? Masya Allah. Ya, berarti ada perubahan. Nah, rakaatnya 13 benar? Rakaatnya 13 rakaat. Nah, berarti benar ya. 10? Nah, berarti berubah ya, mengalami perubahan ya. Kalau dulu setahu saya kunut witir itu hanya di malam 27, selalu saya sudah yang pimpin, dan rakaatnya dulu 23, sekarang rakaatnya 13 ya. Subhanallah, jadi 6, 4, terus 3 ngoten ya, sopirnya itu loh. Ya, baik. Oh iya, namanya kunut ya boleh mengangkat tangan, boleh mengangkat tangan, boleh tidak, sunnah saja. Kunut itu sunnah saja yang mengangkat tangan. Jadi sekali lagi, kunut itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Enggak. Saya kok malah enggak, belum pernah lihat live lihat selama Ramadan ya. Baik, ada pertanyaan tadi? Kalau klinik itu nyuntik vitamin itu gimana, Tak? Suntik vitamin itu boleh nggak? Vitamin ya, vitamin termasuk muhadiat ya, termasuk bikin orang seger, bikin orang nggak boleh. Nggak boleh ya? Yang boleh itu yang sifatnya mungkin untuk menahan rasa, ya, terus apa? Anestesi tadi menahan rasa. Hepatit. Ya, itu boleh. Tapi yang sifatnya muhadiat, bikin kuat, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kalau sholat orang sholat masbuk itu pas imam salam kita kan takbiratul ihram itu tuh kita mengangkat tangan apa enggak, Tak? kalau bangkit dari sujud ya. Nah, kita kan Bangkit dari duduk. Kita kan masbuk. Ya, ya. Yang mengikuti, yang disunahkan mengangkat tangan kan pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika sami Allahu liman hamidah, betul ya? Ketika mau rukuk, terus ketika i'tidal, istiga kan. Yang keempat ya dari duduk ya, dari duduk ke ya, setelah tasyahud juga termasuk disunahkan mengangkat tangan. Yaitu Bu, selama pada posisi itu ya kita disunahkan mengangkat tangan ya dalam takbir itu. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, kalau sedang haid dan kita mau melanjutkan baca Quran, mengejar khatam Quran, membaca pakai aplikasi Quran di HP apa boleh? Boleh, karena HP bukan mushaf, Al-Quran, maka boleh saja orang menggunakan aplikasi di HP dan melanjutkan bacaan Qurannya ketika dalam kondisi haid. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Ustadz, apakah istri jika diajak ngaji nolak, apakah suami menanggung dosa? Ya toh. Dosanya wong wedok itu tanggung jawabnya wong lanang, nerakane wong wedok itu tanggung jawabnya wong lanang, nerakane wong lanang ora tanggung jawabnya wong wedok. Saya gini ini debat dulu, waktu kok berani itu dalilnya apa? Ya tak bacakan hadis ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Fazauju ra'in ala ahli baitiha wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha. Kan gitu.
Jadi setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami bertanggung jawab atas istri, artinya surga nerakanya istri tanggung jawabnya suami. Sedangkan surga nerakanya suami bukan tanggung jawabnya istri, karena pada rantai pertanggungjawaban ini istri tidak punya tanggung jawab langsung dengan suami. Ya, istri punya tanggung jawab terhadap isi rumah, termasuk anak. Ya, dan istri pemimpin atas rumah dan anak. Ya, betul. Jadi ya nak ada anak lakukan perbuatan dosa, ya orang tua suami ya kena, istri ya kena, karena tanggung jawab keduanya. Nah itu kalau melihat hadis rantai tanggung jawaban. Dari di sini para ulama saya baca memang tiga itu ya berdalil bahwa kesalahan seorang istri itu menjadi tanggung jawab suami. Maka di sini wajib suami itu mengizinkan istri untuk ngaji, tidak boleh menghalangi. Ya kalau suami menghalangi istrinya ngaji, itu dia bertanggung jawab ngasih ngaji. Ya kalau nggak bisa ya disuruh ngaji. Anak istri diajak ngaji nolak, terus akhirnya melanggar aturan karena nggak paham. Nah, ketika melanggar aturan karena nggak paham itulah ya dosa itu yang juga tanggung jawab seorang suami. Budaya angel apa? Ngono wis dintani 30 tahun kok. Gini ada lagi apa namanya? Ya. Makanya apa? Di sini pada permasalahan ini para ulama juga membolehkan seorang istri jika tidak diizinkan suami untuk ngaji, dia berubah lungo untuk dan penting, ngaji itu penting teman-teman sekalian, penting sekali di pembatal iman ya yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ditulis ulang oleh Pak Yai Abdul Wahid Hasim. Pak Yai lebih memperjelas contohnya pembatal yang ke-10 yaitu orang yang menolak untuk tidak belajar Al-Quran. Ya, orang belum ngaji, orang belum ngajar ngaji, itu iso batal imane. Lho kok sangat orang belum ngaji kok iso batal? Ya suwe-suwene iso batal. Orang ngerti kok. Pepatah Arab mengatakan man jahula an syai'in haddahu. Barang siapa orang yang tidak tahu tentang perkara sesuatu, maka dia akan memusuhi. Karena wong ngelek-ngelek syariat Islam, wong ngelek-ngelek nilai Islam kan iso batal imane, karena sekalipun dia tidak tahu. Dan nanti diistitab, nanti diminta taubat ketika ada wong nyek tentang syariat Islam, cekel oleh pemerintah Islam. Kok nyek itu paham ora nek itu melanggar syariat? Enggak tahu. Nah, diberitahu. Wes piye? Nyek nara. Boten saya enggak tahu, Pak. Ya wes. Enggak dihukumi kafir, tapi kalau dia musir alama qol ya dia bersikukuh dengan apa yang dia katakan, sekalipun itu sudah dikasih nasihat, nah itu bisa membatalkan iman, nah, maka itu baru dihukumi murtad. Nah, gitu. Dan ini hati-hati. Makanya ngaji, teman-teman sekalian, ngaji itu penting, ngaji itu wajib. Ya, kita harus pahami wajib. Karena kalau tidak bisa batal keimanan kita. Ya alhamdulillah kita berada di lingkungan yang memberikan fasilitas seluas-luasnya untuk kita ngaji. Terus ngaji awalnya ora paham ora apa-apa, sepenting linggih. Ya, setelah itu noto ikhlas. Ya, noto keikhlasannya, karena bisa jadi ilmu gak masuk karena ora ikhlas. Ya, saya tuh pernah dijawel teman-teman sini, Ustaz, lo nak ngaji kalian jenengan kok mantep, mudeng gampang. Nah ngaji Ustaz fulan ini kok angel kan apa? Salah. Cara mikir ini salah. Kudu mbok rubah. Ya gue sapa sing ngerti? Ndi sing luwih ikhlas? Aku apa ndekne?
Burung mesti aku sing ikhlas. Iso ndekne sing ikhlas. Mok kowe oleh ngaji ku ora patek ikhlas. Kudune mbok ikhlasno. Wong nek ikhlas kok kepenak ngaji itu. Ya betul loh. Kalau kita ngaji dengan Pak Yai mungkin orang iya. Tapi karena orang yang datang ke situ sudah tulus pengen ngaji, siap mendengarkan apa yang disampaikan Pak Yai, ya enak aja dong. Berjam-jam duduk dengan beliau ya enak aja. Kan ngono. Itu yang bedakan apa? Ikhlas. Ambil orang saya dijak ngaji yo ngaji aku, baru ketemu Pak Yai. Kok angel lho saya memahaminya, wis lirih omongannya akhirnya gitu kan. Terus analisa. Nah itu karena dia datangnya bukan karena dorongan pribadi, bukan karena dorongan, bukan karena kebutuhan pengen mencari ilmu. Ikhlas itu penting. Ikhlas itu menjadi dasar seorang mencari ilmu. Ya, itu penting sekali. Dan saya punya pengalaman empiris. Ya, semoga kemungkinan saya berharap mungkin kalian bisa untuk ikhlas tenanan itu Allah sampaikan saya bisa belajar sampai tekan Mekah. Nah ukurannya sigit rakuatan setelah tekan Mekah. Kan? Sepinter Mas Dwi gitu, ya, gaya kubah maksudnya. Ya, tapi karena saya tuh semangat pengen, pokoknya saya nggak pernah ketika itu belajar agama kok pengen jadi ini dan itu, saya nggak pernah. Terus pokoknya pengen belajar agama, pengen ngerti agama, ben nggak fatwa orang salah, ben ngasih manfaat kepada umat Islam. Udah gitu aja. Ya, alhamdulillah sekolah nong Libya dimudahkan oleh Allah, barokah mulai berangkatkan ke kota Mekah ya dengan cara yang mudah ya. Ini saya dulu ngurusi macam segala visa bayar 50 juta terus ya kurang lebih kalau nggak salah hanya berapa ya 7 juta itu berapa saya berangkat ke kota Mekah pertama kali, itu pun akhirnya dikembalikan oleh kampus ya. Alam sob. Jadi sekali lagi ngaji ini penting dan tidak boleh diremehkan. Izin bertanya tentang puasa sunnah Syawal. 6 hari itu apa satu Syawal, setelah satu Syawal atau boleh dilakukan tanggal beberapa bulan Syawal? 2. Perempuan yang mau mengkodok puasa di bulan Syawal diniatkan puasa kodok atau Syawal? Ya puasa Syawal. Memang Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba sitan min Syawal. Ya, orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelah Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Memang hadisnya seperti itu. Hanya saja tidak harus bersatu Syawal terus poso, tidak harus. Boleh selama bulan Syawal. Boleh berurutan 6 hari berurutan, boleh secara acak. Tapi sepertinya secara kesehatan itu lebih afdal memang berbodoh dan tanggal 1 langsung poso itu cespleng ya. Kenapa? Itu kiat untuk anti asam urat dan kolesterol ya. Biasanya nak berposo itu harus dendam ya, lebih lebih es ya. Lu saya pernah itu pas berbodoh bodohnya bunyi itu diteri saudara hati sapi ya mangannya berbodoh mangan goreng hati nih, begini goreng hati nih, genep seminggu langsung masuk rumah sakit tuh. Ini efek berpuasa Ramadan orang langsung poso. Tapi kalau kita habis puasa Ramadan langsung poso Syawal itu landai. Ya torone landingnya pesawat ya halus lah ya. Orang krokal gitu. Ya halus dan gitu. Itu afdal menurut saya. Ya tapi kalau masih banyak tamu ya nggak enak kalau poso ya monggo lah. Yang penting ya itu tidak harus langsung setelah satu Syawal atau setelah Lebaran, tapi boleh dilakukan di bulan Syawal lain, di hari yang lain di bulan Syawal. Bagaimana kalau perempuan punya hutang ketika puasa Syawal tuh niatnya kodok atau niatnya
Syawal, ya dilihat kata para ulama. Nak memang dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka niatkan puasa Syawal sunat. Tapi nak dalam kondisi sakit ini wanita, sedangkan dia masih punya utang, lebih baik mengqadha. Sakit maksudnya sakit layur jabru, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, sakit yang berpotensi orang mau mati misalnya gitu, secara medis. Maka dia lebih baik qadha, tidak puasa Syawal. Tapi kalau orang sehat-sehat saja, aman-aman saja, ya dia niatkan Syawal, qadhanya nanti di luar bulan Syawal. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Monggo. Nah, Pak Anas, saya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin yang jadi pertanyaan saya itu sekarang tren menjadi polemik antara satu golongan ormas satu dan lain masalah penetapan Syawal atau puasa. Seperti yang dijelaskan kemarin oleh Ustadz pas buka bersama itu terkait masalah politik atau tidak. Terus memang intinya kita melaksanakan ibadah seperti sunnah Rasul, sumu li'riyati wafduru li'riyati, berpuasa dan berbukalah dalam artian di bulan Ramadan dan Syawal sesuai ru'yat atau melihat hilal atau melihat bintang atau bulan. Padahal pada masa-masa sekarang tidak harus melihat pun bisa ditebak. Misal seperti pernah di-share di grup WA bahwa pada tanggal 29 Ramadan besok ada gerhana matahari total gitu. Padahal belum meru'yat, belum melihat, hanya menghisap atau dengan ilmu falak. Ya, terus itu masalah Ramadan. Terus masalah haji. Haji itu puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu untuk wukuf di Arafah. Sering terjadi perbedaan di antara kita di Indonesia atau di Mekah dengan alasan perbedaan matlak. Misal contoh, wukuf itu hari Rabu, mestinya kan 10 Dzulhijjah atau bulan haji hari Kamis. Tapi sering kita menerapkan, kita bisa melihat di YouTube, di TV dan sebagainya, wukuf hari Rabu, tapi kita sering di Indonesia Idul Adha hari Jumat, hari Kamis melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah. Ini dengan alasan juga perbedaan matlak seperti itu. Juga pengurus MPAKI terutama juga menetapkan bahwa kita ikut aturan pemerintah. Alasan kita harus ikut pemerintah sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Terus yang jadi permasalahan saya juga, ketika ada perbedaan penetapan matlak untuk Mekah dan Indonesia, masalah perbedaan hari, misalnya tanggal 9, 10 tadi Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa kok tidak hari Jumat sekalian diikutkan matlaknya? Misalnya di Mekah dari Jumat itu Jumatan, di Indonesia hari Sabtu Jumatannya. Terima kasih. Karena alasan perbedaan waktu sehingga sana lebih cepat. Ya, baik. Nah, ini menarik. Makanya sekali lagi kasus perbedaan Lebaran itu hanya terjadi di Indonesia. Karena Indonesia itu dasarnya Pancasila, terus kebinekaan, sehingga perbedaan Lebaran itu diperbolehkan oleh pemerintah dan hal tersebut dilindungi secara institusi. Ya, makanya saya tidak mau berdebat tentang teori. Ya,
Kita nggak mau berdebat tentang teori. Kalau teori semuanya sudah paham semua, ya semuanya sudah paham. Pemerintah menggunakan ru'yatul hilal itu bukan berarti tidak menggunakan hisab, tetap pakai hisab. Hanya orang yang nggak paham yang bilang pemerintah itu nggak pakai hisab, karena lagi dokok teropong ngomongnya lo kudu ngerti hisab. Nah orang itu engkau bulannya nong kene, teropongnya nong kene. Kenapa saya tahu? Saya ngeningin lagi BHRD, ya Badan Hisab Ru'yah Daerah DISIK. Jadi saya tahu persis bagaimana proses ru'yatul hilal itu. Ya, nah ini misalnya kamu debat tentang teori hisab, teori ru'yatul hilal, ya yang jelas mau Muhammadiyah, mau NU atau pemerintah semuanya menggunakan hisab, hanya teorinya yang berbeda. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, kalau pemerintah menggunakan hisab imkanu ru'yah, yang sekarang dinaikkan kriterianya dari 2 menjadi 3 berdasarkan kesepakatan Mabims. Mabim itu negara yang Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, yaitu bersepakat untuk menetapkan kriteria hilal bisa dilihat itu berapa derajat. Dulu 2 derajat, tapi karena 2 derajat itu jarang bisa dilihat, sekarang dinaikkan 3. Makanya lebaran ini berbeda, karena apa? Nanti hilal di atas ufuk ketika di ru'yah itu, ketika menurut hitungan hisab, itu hilal hanya 1 derajat di atas ufuk. Menurut Muhammadiyah, karena teori hisabnya wujudul hilal, hilal sudah ada di atas ufuk, maka sudah masuk bulan baru. Menurut pemerintah belum. Ya karena 1 derajat itu nggak bisa dilihat. Pemerintah ini hisab iya, ning ru'yah ya iya, ngono lho. Wong perintah kon ru'yah. Kan gitu. Apa salahnya? Apa salahnya kalau di ru'yah? Oh, di ru'yah dibiayai pemerintah kok. Perintahnya kon delok. Pemerintah yang ngitung, yang hisab, ya delok. Kan jauh lebih afdal dong ya. Oke, saya nggak mau debat itu. Yang nggak banyak dibahas tentang masalah otoritas. Semestinya urusan lebaran, urusan puasa itu adalah urusan otoritas. Nanti otoritas itu tulisan Haidar Nasir bagus yang terakhir loh. Bagus sekali. Beliau sampai ngomong gini, selama tidak ada otoritas yang disepakati, maka awalnya gini, saya minta maaf kepada umat Islam Indonesia kalau kami Muhammadiyah mengambil sikap beda dalam lebaran yang sedikit membuat gelisah. Beliau minta maaf. Yang kedua, di tulisan terakhirnya, selama tidak ada otoritas yang disepakati, maka puasa lebaran selamanya akan berbeda. Artinya sudah ada kesadaran. Makanya MPAK jelas, di sini otoritasnya adalah pemerintah. Dasarnya sopo? Fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau memahami as-saumu yauma yasumun wa duha wal fitru yauma yuftirun wa duha yauma yudhahun. Apa jawabnya Imam Ahmad? Apa komentarnya Imam Ahmad? As-saumu ma'al imam. Cerdas. Makanya ahli sunnah ini pengen memahami bagaimana cara berpikir ahli sunnah. Ini nunggu hadis, terus ulama ahli sunnah memahami kepiye. Kan ada puasa, hendaknya berpuasa dengan ketika masyarakat berpuasa. Lebaran juga ketika masyarakat berlebaran. Itulah juga demikian. Masyarakat yang kepiye dijelaskan oleh Muhammad as-saumu ma'al imam. Imam itu siapa? Ya pemerintah. Berarti pemerintah punya otoritas mutlak untuk mengatur puasa dan lebaran. Menurut Imam Ahmad, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, kita harus ingat loh bahwa otoritas ini penting untuk urusan lebaran dan puasa ini. Suatu saat sahabat Quraisy datang dari Sam, mau mendatangi ke Madinah, mau berangkat ke Madinah. Di perjalanan sahabat Quraisy ini melihat hilal lebaran, terang-terangan melihat hilal lebaran, sufes delok hilal lebaran. Tapi begitu sampai di Madinah, wong Madinah aja poso. Terus beliau minta fatwa pada Nabi, ya Rasulullah, mada af'al? Terus aku pripun ngeten iki? As-saumu ma'an nas. Kowe poso ambil penduduk Madinah.
Padahal kurang wis delok hilal ketika di Sam, dia itu menunjukkan bahwa memang puasa satu negara ini rantuk dewi. Ya kenapa tadi pertanyaannya? Oke, ada pertanyaan tentang Arafah, wukuf Arafah kan di sana. Kenapa kita masih atas dasar perbedaan matlak kita terkadang menyelisih, walaupun tidak selamanya, lihat hitungan hisabnya ya, terkadang menyelisihi ya. Iya memang iya, karena kita ada perbedaan matlak dan imam ini berhak untuk menetapkan lebaran itu. Imam negara ini berhak untuk menetapkan lebaran ya. Makanya ya ini tak cerita nih, tahun piro ya, tahun 2010 atau 2000 berapa, atau 2015an, pemerintah Mesir itu metodologinya sama dengan Indonesia, ya hisab ya ru'yah, ada titik-titik untuk melihat hilal. Sepakat ketika itu semua titik yang dipasang oleh pemerintah Mesir itu tidak melihat hilal, sepakat tidak melihat hilal. Artinya harus nambah 1 hari menggenapkan bilangan yang gitu kan, nggak melihat hilal Syawal. Nah, mufti am ketika itu, kalau nggak salah saya apa namanya, siapa itu, sebelum Syekh Tontowi itu saya siapa itu ya, itu dia naik mimbar, dia bilang apa? Besok lebaran, ayuan nas budan id, besok lebaran. Ditanya kenapa besok lebaran? Karena tetangga kita besok lebaran. Wong Mesir kan pinter wong pinter, orang sing ngingkari. Begitu imam ngomong ngono orang sing ngingkari. Bareng Indonesia iki tarik biopolitik, bioekonomi, wah macam-macam pula analisane, tak berat ya kan gitu. Aneh, Indonesia ini negara aneh karena nggak ada muftinya. Mufti ini merepresentatifkan masyarakat dan pemerintah. Mufti itu merepresentatifkan masyarakat dan pemerintah. Di masyarakat punya basis karena keilmuannya, di pemerintah orang yang dipercaya untuk memegang hukum itu mufti. Indonesia ini nggak ada ulama yang disepakati wong sak Indonesia kira ono. Ya kan, sak jaduk-jaduke Gus Baha tetap dinilai miring oleh wong NU, wong Muhammadiyah ngono. Ya, sak pinter-pintere Adi Hidayat wong NU ora nampa. Ngono kan. Ini permasalahan nggak ada mufti. Sehingga kita juga pernah tanyakan, saya juga pernah tanyakan sendiri di ulama Mekah. Bagaimana Syekh kalau kita secara hitungan atau secara ru'yah hilal Dzulhijjah kita berbeda dengan Saudi, padahal wukufnya di Arab, apakah boleh kita berbeda? Jawabnya, we bodoh abi imammu, bodoh abi negaramu. Gitu jawabannya. Itu Arab loh, ulama Arab loh. Orang ngomong, nak secara strategis kan enaknya nih, itu bodoh abi aku, dan kiblatnya Arab mana sing jawaban strategis loh. Makanya nanti ada sebuah teori, ada sebuah kaidah, urusan bodoh Idul Adha itu laisa muqayyad bimakan wa innama al ibratu bi zaman. Ya, yang diambil itu waktunya, masuk Dzulhijjahnya itu jadi ukuran. Sedangkan hisab atau sedangkan ru'yah hilal Dzulhijjah itu terkadang terjadi perbedaan karena adanya perbedaan matlak. Karena terjadi perbedaan matlak. Nah, makanya di sini pada perbedaan seperti ini kembalikanlah pada otoritas. Siapa yang punya otoritas? Yang punya otoritas adalah pemerintah. Ya, yang punya otoritas adalah pemerintah. Sehingga ya siapapun yang terjadi itu, dan sekali lagi pemerintah bukan ngawur pada masalah ini, tetap serius. Ada dalil, ada logika, ada teori-teori yang dipakai, ada dasar-dasar yang jelas. Wallahualam. Lanjutkan. Kalau masalah perbedaan matlak tadi, Pak ya, berarti kan secara hari atau tanggal di Mekah di Indonesia itu lebih cepat berarti ya? Ya. Betul. Sini lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya. Kalau Jumat, di sana Jumatan, di sini Jumatan duluan. Beda 4 jam. Gimana? Beda 4 jam.
Kan berarti Indonesia Jumatannya sekarang, nanti asar apa jam setengah 5 baru Mekah toh? Ya, Itu masih 1 hari ya, Pak? masih itu. Ya, makanya di sini juga hisab itu kan ini. Ya. Jadi hisab itu dihitung dari koordinat seseorang mengambil titik koordinatnya. Makanya ketika orang mau menghisab waktu sholat, itu hitungannya adalah hisab waktu sholat Indonesia. Ya, Indonesia dulu diambil dari titik koordinat Indonesia di waktu yang sama, ya, maka Saudi juga menghitung waktu sholat itu juga dihisab dari titik koordinat Saudi, misalnya Mekah. Nanti di sana ada waktu toleran, khususnya masalah hari ya, berapa jam itu dianggap waktu toleran. Ya, kalau subuh perbedaan subuh itu waktu toleran dari menit biasanya. Nah, 2-3 menit perbedaannya nggak masalah, itu masuk waktu toleran. Di Indonesia juga nanti kita nggak bisa pakai waktu sholat Jakarta, nggak bisa. Dan dengan adzan TV, ya, delok Indosiar acara apa namanya aksi, ya kan, dai aksi, ya, terus adzan terus melok buka bayar, karena beda hisabnya adzannya Jakarta sama Pati beda. Maka nanti dari hisab Jakarta di breakdown ke Jawa Tengah nanti di breakdown lagi oh Pati. Makanya di sini kenapa adzan maghrib dewe-dewe? Karena mereka punya teori hisab masing-masing. Makanya saran saya untuk apa nama jadwal imsak itu manutlah Kemenak. Karena Kemenak Pati sudah membreakdown dari waktu sholat Semarang di breakdown ke Pati dari koordinat Pati. Walaupun perbedaan 1-2 menit itu masih wilayah toleransi. Tapi yang saya maksud ya kayak ginilah, ya, ngupas FM dua hisab, Kiai Loran dua hisab, Kemenak dua hisab, ribet, beda. Jadwal imsak itu dewi. Ya, nah makanya di sini sekali lagi otoritas yang paling penting yang kita pegang adalah otoritas pemerintah berhak mengatur waktu sholat, berhak mengatur waktu lebaran, waktu puasa. Ya, untuk apa? Untuk keseragaman, untuk kesamaan. Nah, nggak disepakati seperti itu, selamanya akan terjadi perbedaan. Selamanya. Ya, wallahu a'lam. Ya, daripada mulai rasa turun. Ya. Ini tadi masalah kecepatan tanggal perbedaan hari. Misalnya di Arafah wukuf atau Idul Adha hari Rebu, di Indonesia mestinya Rebu juga, mestinya Rebu tapi sering terjadi Kamis, itu Idul Adha. Sering terjadi perbedaan melihat bulan maka anak iya makanya maka perbedaan betul Indonesia belakangan apa bukan Indonesia belakangan apa Arab ya sudah Indonesia itu belakang Arab pada masa hari-hari itu perbedaan macam Indonesia dulu tidak Indonesia dulu Arab dulu ayo Arab dulu tengok bulan ya hari Jumat akan Iya, itu kalau analog ke Pak Jat itu benar. Jadi Arab dhisik karena mungkin gini loh, mungkin apa namanya secara geografis ya posisi Indonesia itu kan di belakang Arab mungkin ya gitu, sehingga Indonesia ini masih ketika Jumatan masih di waktu yang sama seperti Arab, masih di waktu yang sama. Ini Saudi kan pakai Qomariyah
ya kan, standarnya maghrib. Nah kita kan samsiah, standarnya jam rolas. Ya, jadi kan masih di waktu yang sama, masih di hari yang sama, hanya perbedaan waktu saja. Ya. Iya. Ya, ya. Makanya di sini karena hadis-hadis otoritas itulah yang menjadikan kita justru lebih pasti, ya, lebih pasti. Karena apa? Otoritas ini akan mengatur urusan lebaran. Bisa dipelajari secara ilmiah. Mungkin saya aja yang terbatas untuk menjelaskan masalah ini ya. Ini karena saya orang ahli falak, ya, saya orang awam BMKG, ini ya. Mungkin saya agak sedikit terbatas menjelaskan ini. Tapi prinsipnya teori yang diletakkan itu adalah teori ilmiah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya mau kita ini percaya di pemerintah, ben apa? Ben podo. Yus, Monggo. yang pertama, manut pemerintah itu aman sudah. Dene Bang Nasrul mau mempelajari, memperdalam itu bagus sekali, silahkan diperdalam. Iki pemerintah kok ngene, tapi manut dulu, manut. Yang kedua, ingat rangkaian melihat bulan itu rangkaian ibadah. Tinggal Muhammadiyah ditakoki, itu mbak anggap ibadah apa enggak? Ibadah. Kalau ibadah manut Rasulullah. Kalau menganggap tidak ibadah, yo karepmu. Gitu. Tapi kalau kita melihat itu ibadah, melihat itu takbiratul ihram itu melihat, itu ibadah. Melihat bulan ibadah. Ya, kemudian yang ketiga ya tadi, kalau sudah tahu kalau melihat bulan itu ke barat, ya sudah, itu memang ada duluan sana. Kok ada tiba-tiba duluan sini? Oleh siapa? Pemerintah. Ben sing dosa pemerintah kalau terjadi kekeliruan. Ngaten Mas Nasrul. Ya, itu juga benar. Nek nggak puas, jangan dengan usigit saja, tapi belajar terus, bagus itu, nggak apa-apa. Yang penting keyakinan ikut pemerintah itu harus ada pada kita. Maka Ya, jadi saya ingat juga termasuk potongan fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, ya, itu wilayah publik pemerintah yang harus diatur pemerintah. Wa in akhto'a, sekalipun pemerintah itu salah, dosane ora dosa rakyat, itu dosane oleh pemerintah, karena itu tanggung jawabnya pemerintah. Makanya di sini juga ya, saya pribadi sekali lagi, wong ulama Saudi juga pendapatnya sama. Indonesia tidak harus sama, sekalipun wukufnya di Saudi kalau Dzulhijjah. Tinggal ru'yah Dzulhijjah di Indonesia sama atau beda kan? Ya, ini sih debatable panjang, tapi ada yang membahas tentang otoritas, selalu membahas tentang teori. Maaf aja, tadi misalnya melihat ibadah atau enggak, Muhammadiyah meyakini ibadah, tapi cara melihatnya tidak harus delok ini. Kok ngono piye? Loh, syahadat itu yang ngono, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku ora ngerti Allah, aku ora ngerti Muhammad, tetap tak saksikan. Itu hanya beda. Makanya nak wis teori, wong Gus Bahak punya teori, engko terus sapa meneh punya teori. Gus Bahak teori malah bisa kupoti. Ya nak ru'yah itu doni. Ya makanya sekali lagi, pemerintah itu juga pakai hisab, Muhammadiyah juga pakai hisab,
hanya beda di teori saja, beda di metodologi hisabnya. Nak beda ini, siapa sih kudu ngalah? Masa pemerintah yang punya otoritas, yang punya fasilitas, ya mestinya ormas, ya ormas yang ngalah untuk silaturahmi duduk menentukan kriteria. Nak wes ngono, insya Allah nggak ada masalah. Nak saya kira kayak zaman Pak Harto. Nah Pak Harto memang pernah terjadi kasus, ya panitia takbiran di Istiqlal durung siap, sesuk wes bodoh, akhirnya bodoh diundur. Itu terjadi memang benar tuh. Karena Pak Harto, jangankan kok bodoh, berkuasa 32 tahun aman-aman aja kok, dan gitu, ya. Oke lah, nanti nak masalah detailnya hisab, detailnya matlak, nanti diskusinya dengan orang falak. Saya nggak pernah belajar falak, wallah alam. Ya, baik. Bentar kita lihat, masih ada waktu. Kalau ada masuk WA. Ini daripada saya utang ya. Mau tanya saat bagaimana hukumnya berkumur saat puasa? Terima kasih. Makruh, ya apalagi siang. Lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau memang harus, makruh hukumnya. Mau tanya saat apakah yang dapat Lailatul Qadar itu hanya orang yang itikaf? Ya. Karena Lailatul Qadar itu terjadinya di malam hari. Ya, yang mendapat Lailatul Qadar yang sing itikaf. Kalau seandainya tidak itikaf yang dapat, Nabi tidak akan itikaf. Kenapa kok Nabi semangat itikaf? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ibadahnya dilipat gandakan 83 tahun. Nah, pertanyaannya saat tak pas Lailatul Qadar pas turu, Ustaz. Ya untuk pahala turu 83 tahun. Kayak Ashabul Kahfi ya. Iya, lebih ya. Nah, turu jangan ibadah kan ya untuk pahala turu suwene 83 tahun. Iya. Gitu. Jadi memang itikaf. Makanya di situ ada yang para ulama mensyaratkan itikaf harus puasa Ramadan. Ya. Saya menguatkan pendapat yang iya. Itikaf disyaratkan harus puasa. Ya, berdasarkan jumhur ulama. Wallahu a'lam. Bentar, saya habiskan pertanyaannya. Ketika sholat di musola desa, tahu kalau banyak jamaah, kalau jadi makmum masbuk masih belum betul. Ketika sholat di musola desa itu tahu kalau banyak jamaah, kalau jadi makmum masbuk masih banyak betul, masih belum betul. Kalau kasus seperti ini bagaimana, Ustaz? Di desa itu belum tentu mau diingatkan. Sementara kalau mau mengingatkan, khawatir ditanya lebih banyak. Padahal ilmu kami pun belum banyak. Mohon pencerahannya. Apa sebaiknya harus kami lakukan? Ya ditegur enteng-enteng mawon. Ya, ditegur enteng-enteng, diingatkan. Ya, sing bener sing jenengan tahu bagaimana. Karena balighul ani walau ayah itu. Ya kita wajib menyampaikan sesuatu yang pasti kita jelas tahunya. Ya, sesuatu yang pasti kita jelas tahunya. Ya, kalau kita nggak tahu nggak boleh disampaikan. Ya itu malah masalah nanti. Kalau jenengan ditanya lagi, nanti tak tanyakan guru saya ya. No, gampang. Ya, seperti itu jauh lebih mudah. Ya, karena memang kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang kita tahu dengan cara hikmah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tanyaannya habis, terima kasih. Pas jam 1 kurang 3 menit. 3 menit itu bonus gue istirahat. Wallahu alam bisawab. Kita ketemu hari Kamis insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.